Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farrada alaina siyama Ramadan wa unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Amma ba'd. Ayuhal hadirun al-kiram, para hadirin, Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Huda hafidhakumullah. Dari sekian miliaran makhluk Allah di permukaan bumi, secara global bisa dikelompokkan menjadi 3. 1 malaikat, 2 syaitan, yang ketiga manusia. Malaikat tidak pernah bersalah, syaitan tidak pernah benar, manusia kadang salah, kadang benar. Walau demikian, dari sekian banyak makhluk Allah di permukaan bumi ini, manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna. Karena manusia memiliki 2 sisi. Dalam satu sisi manusia Allah bekali dengan nafsu, tapi dalam satu sisi manusia Allah bekali dengan akal. Maka manusia kalau hina bisa lebih rendah derajatnya daripada setan, tapi manakala manusia, derajat manusia bisa lebih tinggi daripada malaikat. Karena kesempurnaan manusia itulah, para hadirin, di dalam memperlakukan antar sesama umat manusia tidak boleh disamakan dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Semahal apapun kuda balapan, bila jitu bisa miliaran rupiah, tapi tatkala kuda balapan itu mati, tidak ada kewajiban apa-apa. Tapi sehina apapun manusia, manakala dia beriman, setelah dia meninggal dunia masih ada 4 kewajiban: memandikan, mengkafani, menyolati, dan menguburkan. Banyak di luaran sana orang yang berpendapat bahwa orang yang sudah meninggal dunia tidak boleh dikirim doa. Menurut saya, bila orang mati tidak boleh dikirim doa, saya yakin orang mati tidak boleh disolati. Mengapa orang meninggal dunia wajib disolati? Itu tanda manusia sudah tidak bisa beramal, tapi orang hidup masih bisa beramal untuk orang yang sudah meninggal dunia. Dan menyolati mayit adalah mendoakan mayit. Salah satu doanya, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ghfir lahu, ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosanya dia. Warhamhu, kasih sayangilah dia. Wa'afihi, berikanlah kesejahteraan kehidupannya di alam kubur. Wa'fu anhu, maafkanlah barangkali pada waktu hidup yang bersangkutan ada noda ataupun dosa. Lalu contoh yang kedua, para hadirin, bila orang mati tidak boleh dikirim doa. Saya yakin tatkala kita lewat dengan melewati kuburan, kita tidak boleh mengucapkan salam. Sementara tatkala kita melewati kuburan, dianjurkan kita mengucapkan assalamualaikum ya ahla diyar.
Hebatnya lagi para hadirin, orang yang sudah meninggal dunia, salamnya sama dengan orang yang masih hidup. Tidak assalamualaikum, tapi assalamualaikum. Menggunakan domir jamak mukhatab. Karena hakikatnya yang meninggal hanya jasadnya, tapi ruhnya tetap hidup. Allah jelaskan di dalam Al-Quran, wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahyaun walakin la tash'urun. Jangan sekali-kali kau katakan orang yang meninggal di jalan Allah itu mati, tapi sesungguhnya mereka itu hidup dengan tata cara kehidupannya tersendiri. Hanya saja mata telanjang kita tidak bisa melihatnya. Kita tahu kalau malaikat itu hidup. Kita tahu jin itu hidup. Kita tahu setan itu hidup. Begitu juga orang yang sudah mati, jasadnya yang mati, ruhnya masih hidup. Lagi-lagi mata telanjang kita yang tidak bisa melihatnya. Yang ketiga para hadirin, kalau orang yang sudah mati tidak boleh dikirim doa. Saya yakin tidak ada yang namanya badal haji, tidak ada yang namanya badal umroh. Yang kadang-kadang aneh, dia tidak mau mendoakan orang yang sudah meninggal dunia, tapi dia berangkat ke tanah suci. Dia membadalkan haji orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Artinya membadalkan haji, membadalkan umrah bagi orang yang sudah meninggal dunia. Itu artinya sama orang yang mati sudah tidak bisa beramal, tapi masih bisa menerima amal. Yang keempat para hadirin, hari-hari kita berdoa. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosanya mukminin laki-laki dan mukminah perempuan, muslimin laki-laki dan muslimah perempuan, al-ahya'i minhum, di antara mereka yang masih hidup, wal amwat, dan di antara mereka yang sudah meninggal dunia. Kalau mendoakan orang yang sudah meninggal dunia tidak boleh, saya yakin doa ini tidak akan pernah muncul. Kadang-kadang saya cemas bagi kelompok-kelompok tertentu yang tidak mau mendoakan orang tuanya. Bapaknya mati tidak dikirim doa. Ibunya mati tidak dikirim doa. Sapinya mati tidak dikirim doa. Bapak dan ibunya sama dengan saya tidak bilang loh Pak Zedal. Ini logika yang bicara. Hanya saja sekalipun mengirim doa orang yang sudah meninggal itu yakin sampai. Janganlah kita beramal itu menunggu kiriman. Iya kalau dikirim. Yang dari Jawa punya orang tua di Jawa. Yang dari Sulawesi punya orang tua di Sulawesi. Yang namanya ngirim itu kadang-kadang. Kadang-kadang sebulan sekali. Kadang-kadang setahun sekali. Kadang-kadang seingatnya. Maka gambaran Rasul dalam hadis begini. Mal mayitu fi qabrihi illa kahurikil mutaghawis. Tak seorang pun di alam kubur kecuali seperti orang yang sedang tenggelam. Tatkala kita melihat orang yang sedang tenggelam, akankah kita membiarkan begitu saja? Tidak. Saya yakin begitu kita melihat orang sedang tenggelam, kita cangcut taliwondo, cepat-cepat, age-age, buru-buru kita akan menolongnya. Begitu pula saudara-saudara kita di dalam kubur, menunggu kiriman doa daripada yang hidup. Mereka akan bahagia sekali manakala mendapatkan kiriman doa dari saudara-saudara kita yang masih hidup. Oleh itu para hadirin Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan
tatkala kita nanti meninggal, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan predikat husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.